Hai semua, terima kasih karena kalian sudah klik video ini di channel Mayan Fauni. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang PPG Prajabatan tahun 2022 yang baru aja dibuka nih. Dan buat kamu yang baru aja berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa dapetin video-video terbaru dari aku. Dan langsung aja kita simak videonya. Teman-teman nih yang masih bingung bedain antara PPG Prajabatan dan PPG dalam jabatan ya, karena di sini juga ada. Sebenarnya bedainnya gampang banget. Jadi kalau Prajabatan itu buat teman-teman yang belum masuk ke Dapodik gitu kan. Teman-teman belum ngabdi di salah satu sekolah atau teman-teman juga masih baru lulus gitu kan, tapi tentunya teman-teman udah lulus dari D4 ataupun S1. Nah, itu berkesempatan banget untuk ikut PPG Prajabatan. Nah, tentunya dengan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat dibukanya pendaftaran PPG Prajabatan. Nah, sedangkan untuk PPG yang dalam jabatan sendiri, tentunya ini berbeda ya dengan PPG Prajabatan, karena sudah berada di sekolah atau sudah mengabdi begitu. Nah, kalau dalam jabatan ini juga nanti bisa mengikuti PPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PPG dalam jabatan. Oke, langsung aja kita sekarang akan melihat apa saja syarat-syarat yang diperlukan gitu ya, atau ketentuannya apa aja sih untuk bisa mengikuti PPG Prajabatan ini. Nah, di tahun 2022 ternyata ada sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, untuk persyaratan yang pertama, warga negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua nih yang aku sampaikan tadi, tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada Dapodik gitu atau data pokok pendidikan. Nah, jadi buat teman-teman yang baru aja lulus atau yang belum bisa untuk masuk ke Dapodik, boleh banget untuk mengikuti PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Kemudian yang ketiga, berusia paling tinggi 32 tahun ya pada 31 Desember tahun pendaftaran. Jadi kalau teman-teman udah usianya 32 tahun tapi masih di bulan November, berarti masih bisa ikut. Begitu. Kemudian di sini mempunyai ijazah S1 ya atau sarjana atau diploma 4 yang terdaftar pada PD Dikti ya atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Jadi emang harus disetarakan dulu ya karena nggak bisa kalau misalkan belum disetarakan. Memiliki IPK paling rendah 3 ya 3,0. Jadi sayang banget nih buat teman-teman yang IPK-nya masih kurang dari 3 belum bisa join untuk mengikuti PPG Prajabatan tahun 2022 ini ya. Oke, jadi itu bisa teman-teman pelajari berulang-ulang karena ini adalah syarat yang wajib banget untuk bisa kalian perhatikan. Jangan sampai salah satu itu ada yang kelewat gitu kan, sayang banget ya. Udah yang lainnya masuk, ternyata ada satu yang kurang memenuhi kualifikasi. Nah, terus nih kalau teman-teman lihat di sini nggak cuma dari yang jurusan pendidikan aja ya, tapi dari ilmu-ilmu murni seperti sejarah, ekonomi, dan lain sebagainya itu juga bisa mengikuti PPG. Gitu ya, jadi mungkin ini agak beda dengan tahun sebelumnya, tapi kalau yang kali ini boleh dari yang non kependidikan juga boleh untuk mendaftar PPG. Nah, ini nih yang pastinya menjadi hal yang ditunggu-tunggu ya bagi setiap calon-calon mahasiswa. Biaya pendidikannya tuh berapa? Gratis apa enggak? Mahal apa enggak? Nah, semuanya udah dijelasin ya di sini. Jadi untuk lamanya sendiri itu selama 2 semester ya, atau selama 1 tahun, cuma setahun aja. Yang biayanya itu 8.500.000 dan yang dinyatakan lolos seleksi sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 akan memperoleh beasiswa. Nah, berarti bakalan dibayarin ya. Berarti ini suatu kabar gembira gitu ya, karena ini gratis bisa dibilang kayak gitu. Selanjutnya untuk tahapan seleksi. Nah, di sini ada 3 tahap ya. Tahap 1 itu administrasi, dan ini berkaitan sama syaratnya tadi, makanya aku bilang nggak boleh ada yang kelewat. Nah, kemudian di sini juga harus melengkapi berkas ya, yang diserahkan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
gitu. Kemudian kalau yang tahap 2 itu udah masuk ke tes gitu ya, penguasaan bidang, tes kemampuan dasar literasi, numerasi gitu. Itu juga dilakukan secara offline dan ini ada tempat tesnya sendiri. Kalau yang tahap 3 ini tes yang paling akhir yaitu tes wawancara. Jadi fungsinya kayak nanti bakalan ditanya-tanya gitu tentang bagaimana keprofesional kamu, personalitinya kamu, dan itu akan bisa juga dilaksanakan dengan online gitu ya, menggunakan media, virtual meeting, dan lain sebagainya. Untuk pendaftarannya sendiri, untuk biaya pendaftaran itu ternyata Rp200.000. Dan ini sudah harus banget ketika kamu mengikuti tahap 1, harus bayar 200.000 dan itu ditanggung oleh mahasiswa ya. Jadi kalau mau dapat beasiswa nanti setelah udah lolos dulu. Gitu. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat ya di sini sebenarnya tinggal melengkapi aja, yaitu nanti ada panduannya sendiri, cara mendaftarnya seperti apa. Kemudian jangan lupa juga untuk menyiapkan materai 10.000 gitu kan untuk digunakan dalam fakta integritas yang nanti akan teman-teman tanda tangani di atas materai. Kemudian ini semua bisa teman-teman pelajari sendiri. Nah, yang nggak kalah penting adalah jadwal pelaksanaan seleksi ya calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, tapi teman-teman juga harus siap kalau misalkan ada pergantian tanggal. Bisa mungkin jadi lebih cepat atau bisa jadi lebih panjang waktunya atau mungkin juga menggunakan tanggal-tanggal yang sudah ada di sini gitu kan, itu juga tetap bisa. Makanya tetap harus siap gitu ya. Di sini untuk pendaftarannya itu cukup lama waktunya sampai pada tanggal 30 Juni dan untuk lulusan yang dari luar negeri yang harus disetarakan tadi itu sampai tanggal 25 Juni. Nah, ini sampai ke bawah sampai pada tahap perkuliahannya nanti pada tanggal 4 Oktober 2022. Ya, kelihatannya panjang banget sih, tapi nanti kalau udah dijalani itu rasanya cepet kok. Gitu ya. Jadi aku saranin kalau teman-teman udah dapet ini, file ini, bisa di print aja, ditempel gitu kan, misalnya di kamar, pokoknya di tempat-tempat yang sekiranya itu tuh terlihat. Jadi teman-teman bisa langsung update terus. Dan jangan lupa juga untuk selalu pantengin websitenya Kemdikbud ya, tentang PPG Prajabatan ini kalau emang teman-teman pengen ikut. Oke teman-teman, jadi itu tadi persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dan semoga ilmu ini bermanfaat ya. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu boleh banget untuk share ke teman-teman kamu supaya mereka juga bisa belajar bareng sama kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!